صلوا على النبي محمد. Biasa, alhamdulillah ya pada malam ini begitu semangatnya tim demi tim dari RT8 dan RT9. Saya sangat tergugah, bahkan apresiasi sedalam-dalamnya bagi setiap tim yang benar-benar memeriahkan suasana pada kali ini. Kepada Al-Mukarram Ustadz Ali Usmin yang mudah-mudahan selalu senantiasa berada dalam perlindungan Allah serta disaatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kabarnya saya dengar beliau sedang kurang sehat. Mudah-mudahan Allah segerakan sembuhkan seperti sedia. Dan seluruh ustaz-ustaz yang hadir, baik Ustaz Didi udah hadir belum Pak? Tadi kan katanya dalam perjalanan. Tadi hadir. Ustaz Henry, alhamdulillah ada juga. Ustaz Mustafa dan ustaz-ustaz yang lainnya. Pada seluruh aparat kenegaraan RT Pusat yang diwakili dan jajarannya Ustaz Sigit, sesepuh Sigit, alhamdulillah. Saya pikir beliau tidak hadir Pak. Alhamdulillah beliau sudah hadir di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya. Amin. Alhamdulillah, mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat saya. Sebelum saya mulai tausiah ini, saya ingin bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Versi panjang apa versi pendek? Versi panjang apa versi pendek? Rasa-rasanya kalau versi panjang ini kemaluan, soalnya ada sesepuh kita, orang tua kita, guru kita juga akan memberikan wejangannya terkait masalah istirahat. Mungkin ya kita kondisikan saja ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, terlewat tadi ada pembantu kesulitan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa-rasanya belum semuanya bersuara, betul? Maka dari itu, seperti yang disabdakan Rasul bahwa mengucapkan salam adalah sunnah, akan tetapi menjawabnya adalah wajib. Jadi daripada dosa, yang saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi asra fi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi
Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innahu lakabiratun illa 'alal khashiyin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu imanun wa man aqamaha faqad aqamani wa man tarakaha faqad hadamani. Sadaqallahu alaihi wa sadaqallahu al kabir. Pertama, peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Betul? Mungkin di sini udah lebih paham bahkan mungkin dari saya yang baru ini berbicara bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini bukan peristiwa biasa, tapi peristiwa yang teramat sangat luar biasa. Di sini perjalanan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang teramat jauh hanya ditempuh dalam waktu 1 malam. Betul begitu ya, oke. Secara akal tidak mungkin, betul. Laksana seekor kucing berbicara kepada bangsa-bangsanya. Saya dari Tangerang pergi ke Bandung 4 jam, wahai kawan-kawan. Kata bangsa kucing, masa iya sih bisa seperti itu? Mana kecil kucing itu ya? Kalau menurut akal kucing. Tapi ternyata kucing ini dibawa sama saya dari sini ke sono. Jadi 4 jam itu masuk akal karena dengan logika kita sebagai manusia. Begitupun perjalanan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah yang sangat penting dibandingkan perintah Allah yang lainnya. Perintah apa itu? Perintah sholat yang 5 waktu yang telah dilakukan yang awalnya tadi dijelaskan oleh Al-Mukarram Ustaz Ali Ismi. Di sini saya menjelaskan angka tadi. Jadi perjalanan ini luar biasa dari mulai Rasulullah Masjidil Haram bersama malaikat Jibril dalam perjalanan saja. Pertama kali datang malaikat Jibril itu menyuguhkan 2 gelas minuman, betul. Pertama susu, betul ya. Yang kedua arak. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, mana yang kau pilih? Begitu ya. Terus kemudian Rasulullah mau minum susu dengan sedemikian yakinnya. Dan singkat cerita, malaikat Jibril menyampaikan bahwa engkau benar ya Rasulullah. Andaikan engkau mengambil arak atau minuman keras, saya umat akan menjadi pemabuk semua. Kemudian langkah berikutnya ada dari sebelah kanan memanggil Rasul abaikan, berikutnya sebelah kiri Rasul abaikan, dan kemudian ada nenek-nenek berdandan sedemikian cantik luar biasa, terus Rasul abaikan. Nah ini insya Allah mudah-mudahan akan dijelaskan oleh Al-Mukarram Ustaz Alus. Saya di sini hanya ingin menyampaikan apa yang saya sampaikan dalam mukadimah tadi, perkara betapa penting sholat ini. Karena sangat pentingnya sholat ini spesial, berbeda dengan perintah yang lainnya seperti perintah zakat, puasa dan lain-lain melalui perantara malaikat Jibril. Tapi khusus perintah sholat Allah sampaikan langsung sampai Rasulullah diisrokan, langsung ditarik gitu, tidak melalui malaikat Jibril. Dalam mukadimah saya sampaikan wasta'inu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasta'inu bis-sabri was-salah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Apa maksudnya? Carilah pertolongan
dengan sabar dan sholat. Jadi tidak sholat dulu, tapi sabar dulu. Itu namanya ikhtiar dulu, betul? Ikhtiar dulu, baru doa. Sholat itu kan doa semua ada di sana, dari mulai tasbih, salawat, istighfar, terus apa lagi? Lengkap lah. Dari zikir yang paling besar itu sholat, sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ankabut, wala zikrullahi akbar. Kalau sholat itu zikir yang akbar, yang besar, karena di dalamnya terdapat banyak sekali keutamaan. Dalam bukan saya malas ta'inu bisabri wassalam wa innahu, dan yang demikian itu kata Allah, innahu la kabiratun, perkara yang sulit besar. Kabiratun illa ada pengecualian, kecuali alal khawasi, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, PR kita di sini bagaimana kita selalu khusyuk. Maksudnya khusyuk ini apa, Pak? Selalu mengingat Allah. Kalau hati selalu terfokus kepada Allah, mau di luar sholat, mau di dalam sholat, insya Allah sholatnya bisa mendatangkan nusratullah, mendatangkan pertolongan Allah. Anak sakit, gak usah dari orang pintar, betul gak usah. Mari kita ikhtiar sendiri, perkara sembuh atau nggak sembuh, pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bisa dengan sholat 2 rakaat, berdoa ya Allah, insya Allah pada yakin kepada Allah, pada rujuk Allah akan sembuhkan anak yang sakit. Khusyuk itu ada 3 tingkatan, tapi tidak tahu ke situ. Jadi masuk ke tahap kedua, saya sampaikan as-sholatu imadudin, bahwa sholat itu tiangnya agama. Waman aqomaha, barang siapa menegakkan agama, maka ia menegakkan sholat, maka ia menegakkan agamanya. Waman tarokaha faqad hadamadi, barang siapa meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia sedang meruntuhkan agamanya. Jadi secara individu, seperti saya sering sampaikan, sekacau-kacaunya kehidupan orang yang masih menjalankan sholat, masih mendirikan sholat, artinya akan diberikan sakinah. Betul tak, Ustaz? Jadi kalau Allah lapangkan hatinya, Allah cernihkan pikirannya, dan Allah kasih jalan keluar dari Allah ujian, Allah pula yang kasih jalan keluar. Jadi masalah itu tidak akan keluar dari dari kemampuan kita sendiri. Maka sebaik-baik sikap dalam menyikapi masalah adalah tawakal Allah. Betul? Jadi menyerahkan diri kepada Allah setelah berikhtiar. Nah, orang-orang yang mendirikan sholat, insya Allah dia sedang mendirikan agamanya. Jadi kacau-kacau orang yang mendirikan sholat, dia akan tetap dalam keadaan tidak kacau hatinya. Mungkin ada yang dililit utang, gitu. Ada yang mungkin suaminya bandel, gitu. Ada yang istrinya mungkin mudah-mudahan tidak begitu. Ada yang istrinya mungkin susah diatur, bahkan melawan kita. Ada yang anaknya sudah diarahkan, bahkan, dan itu sebenarnya kalau kita tidak bergantung kepada Allah, tidak menjalankan sholat, pasti kacau, betul lah. Karena kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Hidayah di tangan Allah. Tidak ada orang tua di dunia ini yang mengajarkan keburukan. Setuju nggak? Ada nggak mamanya mengajarkan yang enggak? Oh, baru bapaknya. Jadi maksudnya sholat ini begitu pentingnya. Untuk itu saya pribadi menghimbau khususnya kepada diri saya sendiri, ayo kita jalankan sholat dengan sebenar-benarnya. Alhamdulillah di sini banyak ustaz-ustaz yang bisa kita kaji ilmunya. Sebenarnya saya dari dulu udah agak pikiran nih Pak Ketua DKM. Kalau bisa kita adakan di sini nih pengajian yang membahas tata cara sholat ibadah, agar kata ibadah tanpa ilmu, kata Rasul gimana? Ditolak. Betul nggak? Jadi kita beragama itu bukan cuma modal iman. Iman emang bisa tapi kalau tanpa ilmu, iman lama-lama akan terkikis karena kesulitan-kesulitan yang akan menimpa kita. Ilmu itu memudahkan kehidupan kita. Kalau sholatnya benar, hidupnya mudah, walaupun kacau. Gitu. Terus yang hadis itu juga
Apalagi bukannya kalau orang meninggalkan sholat, maka sejatinya orang ini berada dalam keadaan bingung gitu loh. Bahkan masalah sekecil apapun terasa berat karena Allah sudah tahu. Tapi bagi orang beriman seberat apapun tenang boleh gitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Amin. 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 Salawat serta salam selalu terlimpah ke atas junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua yang hadir di sini wujudnya, yang senantiasa terus belajar istiqomah menjalankan perintah Allah dari mulai yang paling kecil yang sepele sampai yang begitu luar biasa. Alhamdulillah Pak, pada kesempatan malam ini kita didudukan dalam majelis yang mulia. Betapa banyak di luar sana tidak peduli dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Mereka lebih menggandrungi kepada acara-acara hiburan. Bukan hanya boleh. Hiburan itu ibadah juga, asal benar menyikapi hiburan itu, betul? Alhamdulillah ya. Terus, saking pentingnya sholat ini, saya kembali sholat tadi, bahwa sholat ini begitu pentingnya, sampai-sampai Rasulullah diisrakan langsung untuk menerima berita yang satu ini. Yang lain berarti nggak penting juga, cuma saking pentingnya. Bahkan ada sebagian orang, segelintir orang ada yang berpendapat, ini pendapat batil menurut saya, karena tidak berdasarkan ucapan Nabi bahwa ada orang katanya sholat enggak, puasa enggak, sholat enggak, tapi orangnya baik. Nah, betul ada yang berbeda begitu kan? Itu baik atau buruk? Nah, ntar saya jawab. Yang kedua, ada orang yang rajin sholat, tapi kurang baik. Itu baik atau buruk? Nah, sebenarnya jawabannya dua-duanya baik, Pak. Betul nggak? Yang nggak baik itu ya komentari, yang cuma bisa menilai, betul nggak? Nah, maksudnya apa? Kalau yang belum sholat tapi akhlaknya baik, bertetangga baik, bahkan suka berbagi dan lain sebagainya, itu harus disempurnakan dengan yang tadi. Karena kata Rasul, kalau sholatnya baik, amalnya baik. Kalau sholatnya buruk, amalnya buruk. Jangan sampai saya udah rajin sedekah, betul nggak Pak? Udah rajin sedekah, rajin silaturahmi, bahkan bisa menampilkan yang terbaik lah dalam versi manusia. Tapi nggak sholat sayang gitu. Kalau pas begitu mati dia belum sempat mendirikan sholat, mau dikendali. Ada juga orang sholat rajin, tahajud jalan, betul. Sholat sunnah digarap semua, sedekah, pokoknya yang sifatnya kepada belum Allahnya luar biasa. Tapi terkesan sombong, terkesan nggak mau kenal sama orang lain. Ini baik kan? Baik, cuma disempurnakannya justru orang yang tadi saling menyempurnakan. Jadi yang buruk itu yang cuma bisa menilai. Betul? Ya mudah-mudahan kita termasuk pelakon, bukan termasuk penonton. Ya, kita berharap jadi ketika kita sudah menjalankan sholat, zikir, baca Quran, dan lain sebagainya, tanamkan dalam hati kita bahwa kita masih hidup. Ada kemungkinan pas giliran mati malah begitu, malah sholatnya jadi nggak sholat dan lain sebagainya. Mana ujian suluh timah lah rasa-rasanya. Mudah-mudahan kita seperti itu. Ada juga yang kalau kita melihat orang yang mungkin belum sholat, belum beribadah, pokoknya belum berhablum minallah dengan baik, kita juga jangan cepat memvonis ahli neraka karena masih hidup. Nah, selama orang masih hidup, itu ada kemungkinan suatu saat bertobat, bahkan mungkin lebih baik dari orang yang suka tahajud sekalipun. Betul. Intinya apa? Kita harus bisa bersikap netral. Ketika ada di sholat, jangan merasa kita udah pasti husnul khotimah. Dan ketika misal kita belum masih suka tinggalin sholat, nggak berpuasa, bentar lagi bulan puasa ya, mudah-mudahan kita sampai kepada bulan puasa. Amin. Nah, kita misalnya dulu nggak pernah sholat, nggak pernah puasa dan sebagainya, jangan khawatir, masih ada harapan. Betul nggak Ustaz? Walaupun dosa sepenuh jagat, nggak pernah
pernah sholat, bahkan hasud, jahil, aniaya, gunjing, ghibah, fitnah, selama masih hidup, masih ada kesempatan untuk bertaubat. Saya mau bertanya, kira-kira di antara dua manusia yang didustakan sama yang mendustakan, yang rugi yang mana? Apa? Yang dihina dan yang menghina, yang rugi itu yang mana? Oh, saya mau terus tenang saya kalau tes dulu. Kira-kira nih di antara dua manusia nih, yang menghina dan yang dihina, ini dua versi sebenarnya. Yang menghina dan yang dihina, kira-kira yang rugi yang mana? Hah? Oh, luar biasa. Ada kita ya. Luar biasa. Siapa tadi ibu? Namanya siapa? Bintang. Oh, mudah-mudahan satu saat jadi bintang udah. Mau bintang di masjid, mau bintang di TV, yang penting bintang filmnya bintang yang takwa kepada Allah. Mau jadi artis atau jadi ustaz? Oh, cita-cita harus tinggi Pak. Jangan sampai ditanya mau jadi apa? Saya mah jadi apa aja lah. Yang penting mah husnul khotimah. Itu emang bagus jawaban. Tapi kita cita-cita harus tinggi. Kalau perlu ditanya mau jadi apa? Jadi presiden. Itu cita-cita betul. Di sini ada yang punya cita-cita jadi presiden. Jadi dokter. Ada yang mau jadi apa lagi? Apalah? Itu harus cita-cita segini lagi. Yang terpenting landasannya iman. Karena kalau landasannya iman, dasarnya takut kepada Allah. Ketika jadi dokter, dia tidak memikirkan dibayar nggak ya, bayarnya gimana. Dia berpikir karena landasannya takut kepada Allah, mengharap keberkahan dari Allah. Prioritas utamanya bagaimana kesembuhan pasien, betul? Atau misalnya jadi apa, artis atau apa gitu ya, presiden. Karena prioritasnya utamanya keberkahan dari Allah, rasa takut kepada Allah, sehingga ketika mudah-mudahan ya harus di sini kita nggak tahu ya. Nah, misalnya ada yang jadi presiden nih ya. Nah, karena prioritas utamanya keridhaan Allah, kalau orang yang dilandasi iman, sehingga ada rasa takut untuk membohongi rakyatnya. Yang dia pikirkan bukan dirinya, tapi yang dia pikirkan lebih baik saya makan singkong, tapi rakyat makan daging. Masih kayak di zaman itu cara waktu. Jadi intinya sholat itu penting. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, kalau bapak-bapaknya sholat di rumah, langsung didorong suruh ke masjid. Kalau masih sholat di rumah, kasih mukena, kata-kata Ustaz. Karena kalau laki-laki, ya saya juga kadang-kadang masih sebenarnya cambukan buat saya juga. Karena kalau laki-laki sholat di rumah disebutnya laki-laki apa? Soleha. Kata Kiai Haji Abdullah Bikasi. Jadi sejatinya sebaik-baik laki-laki itu sholat itu di masjid. Bahkan Rasulullah sampai menyampaikan satu ucapan yang masyhur sering saya sampaikan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla lillahi arba'ina yawma fi jama'ah, yuridu takbiratul ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq." Ini aja satu kuncinya, insyaallah mudah-mudahan kita asal khusyuk, asal tujuan benar, caranya benar, insyaallah mudah-mudahan terbebas dari api neraka. Apa maksudnya? Man sholla lillah, barang siapa menjalankan sholat karena Allah, man sholla lillahi arba'ina yawma fi, selama 40 hari. Selama 40 yawma fi jamaah, secara berjamaah, yudriku takbiratul ula, tanpa tertinggal. Takbiratul ula itu takbir pertama, berarti bukan kuartal kedua, tapi kalau bisa pada aja boleh masjid gitu, belum komat. Ketulah kutiba lahu, maka diwajibkan baginya, lahu itu laki-laki. Jadi khusus bagi laki-laki. Kalau perempuan mau masjid, ya kita nggak boleh larang nih. Kalau mau nggak boleh, tapi sebaik-baiknya perempuan itu dulu. Kutiba lahu, maka diwajibkan baginya baro'atan 2 jaminan.
benar, dua kebebasan benar dari api neraka, dua itu benar dibebaskan dari sifat neraka. Seperti yang saya katakan, Anda tarbiyah amal ini diterima apa enggak, sampai kepada apa enggak dari yang kedua. Bilangnya sifat nifak. Apa itu nifak? Nifak itu orangnya sering kita ini munafik. Apa itu munafik? Jika berbicara ya berdusta, jika diberi amanah dia khianat, jika berjanji dia ingkar. Jadi kalau masih ada ini, kita harus bagaimana biar hilang sifatnya nada biasa tadi. Kalau kita udah merasa malu pada diri sendiri karena Allah berbohong, merasa diawasi oleh Allah, orang yang dibohongi tidak tahu tapi Allah mantap. Terus yang kedua, tidak amanah, dikasih amanah misalnya. Orang lain mungkin tidak tahu tapi Allah mantap. Jadi ada timbul dalam diri, tapi Allah tahu barang ini, ya tetap aman. Panjang aja itu. Lanjut ya. Sudah. Ya, ini udah agak panjang sebenarnya. Mungkin lain waktu saja saya lanjutkan ya. Karena ini juga udah beberapa. Oh, udah lanjut ya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan barusan ini belum selesai tadi lain waktu saya teruskan lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya buat yang mendengarkan. Ayo seperti Ustaz Ebri tadi Ustaz Ebri sampaikan, kalau bisa ini harus ada benar risau, masih belum ada permanen dan sebagainya. Bagaimana caranya? Jangan saling berpecah belah, jangan saling kita ingin merasa berjasa dan sebagainya. Kita harus berdasar semua karena Allah, dari Allah, untuk Allah, dan kepada Allah. Ikhlas tujuannya, maka Allah kasih keridhaannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.